Shalom, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi belajar muatan lokal. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini mengenal kerajaan atau Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1520. Kesultanan ini semula berada di Kampung Kuin Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian dipindah ke Martapura, Kabupaten Banjar yang disebut juga Kerajaan Kayutangi. Kesultanan Banjar masuk Islam pada 24 September 1526. Kesultanan Banjar dihapuskan oleh pemerintah Belanda pada 11 Juni 1860. Teritorial Kerajaan Banjar. Teritorial Kerajaan Banjar pada abad ke-14 hingga 17 terbagi dalam 3 wilayah. Meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan di kerajaan. Ketiganya adalah Negara Agung, Mancanegara, dan daerah pesisir atau daerah terluar. Wilayah Kerajaan Banjar. Wilayah Kerajaan Banjar meliputi titik pusat yaitu Istana Raja di Martapura dan berakhir pada titik luar dari negeri Sambas sampai ke negeri Karasikan. Kerajaan Banjar menaungi hingga ke wilayah Sungai Sambas dari awal abad ke-15 Masehi hingga pertengahan abad ke-16 Masehi, yaitu pada masa Kerajaan Melayu Hindu Sambas yang menguasai wilayah Sungai Sambas. Kerajaan Melayu Hindu Sambas runtuh pada pertengahan abad ke-16 Masehi dan dilanjutkan penembahan Sambas Hindu yang merupakan keturunan bangsawan Majapahit dari Wikramawardhana. Perang Banjar. Pada tahun 1826 diadakan perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam, berdasarkan perjanjian dengan VOC yang terdahulu. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan putra mahkota dan mangkubumi yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan, yang kemudian menjadikan salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar. Kebangkitan Kesultanan Banjar. Raja muda Kesultanan Banjar, Sultan Khairul Saleh berkomitmen memelihara dan membangkitkan budaya. Selain sebagai salah seorang terah Kesultanan Banjar, kepedulian Khairul Saleh terhadap keberlangsungan Kesultanan Banjar dan perkembangan budaya Banjar juga menjadi alasan dia dipercaya untuk menjadi raja muda. Para juriat Kesultanan Banjar memang sejak lama merindukan figur yang berani dan konsisten untuk dapat meneruskan Kesultanan Banjar yang lama vakum tersebut. Kebangkitan Kesultanan Banjar mendapat sambutan tidak saja dari masyarakat di Kalimantan Selatan dan regional Kalimantan, tetapi juga hingga ke luar negeri. Dari kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya pecinta budaya, kebangkitan Kesultanan Banjar memberi suntikan darah baru bagi kebangkitan budaya Banjar. Maklumat. Untuk meningkatkan kontribusi warga Banjar di daerah dan di perantauan, Sultan Khairul Saleh menyampaikan maklumat Kesultanan Banjar. Intinya berpesan agar warga Banjar saling menjaga kerukunan internal dan eksternal. Jangan suka bacakut papadaan, pandai-pandai membawa diri, beradaptasi di tengah kemajemukan,
sehingga membawa manfaat bagi daerah asal dan daerah yang ditempati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenal kerajaan atau Kesultanan Banjar. Jika ada terdapat kesalahan kata atau penulisan kata dan kurangnya informasi tentang penjelasan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. God bless you.